Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Megawati. Saya guru sejarah unit kerja SMA Negeri 3 Karawang. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa program profesi guru LPTK Universitas Pendidikan Indonesia kategori 3. Pada saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 3 Karawang. Materi mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMA Negeri 3. Jaya. Yes, oke, bagus ya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, coba dicek apakah kelasnya sudah bersih. Coba dicek bawahnya, kolong mejanya apakah masih ada sampah. Nah, ambil ya. Ya, oke. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fahri. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa cukup? Ya, terima kasih Pak Hari sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, yang tidak hadir pada hari ini siapa sekretaris? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu Kurata Aini Riatna karena sakit. Ya. Lalu Sarah Marliana izin, Bu. Sarah Marliana izin. Oke. Sakit ada suratnya? Ada, Bu. Oke ya. Terima kasih sekretaris. Sama-sama, Bu. Ya, untuk membakar semangat kita pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Ya, mari kita berdiri. Ya. Dengan semangat ya. Oke, kita menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila aja ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke. Patriot proklamasi, selia melekat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, tadi berkaitan dengan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama ya, lagu Garuda Pancasila. Nah, ini semboyan negara kita ya. Nah, semboyan negara kita itu memang asal-muasalnya itu dari masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Majapahit. Ya, jadi berkaitan juga dengan materi kita pada hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, Nadlira. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang kesusastraan. Kedua, menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang bahasa. Ketiga, menyebutkan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni pertunjukan. Keempat, mengklasifikasikan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan. Yang kelima, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam sistem pemerintahan.
Yang keenam, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni bangunan. Yang ketujuh, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang kesusastraan. Yang kedelapan, menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang bahasa. Yang kesembilan, menganalisis peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam seni pertunjukan. Dan yang terakhir, menganalisis peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dalam sistem pemerintahan. Ya, baik, terima kasih Nadlira sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya ada berapa? 10. Ada 10 ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 10 ya. Garis besarnya ya di situ materi kita pada hari ini yaitu mengenai apa? Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, hari ini kita akan membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan model project based learning, pendekatan to stay to stray ya. Nah, sebelum kita bahas ya peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia, Ibu mau mengingatkan dulu nih ya materi sebelumnya. Tentang apa ya materi sebelumnya? Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, bagus ya, masih ingat ya. Sekarang Ibu tanya ya, kerajaan tertua di Indonesia apa? Saya, Bu. Ya, silakan Sarvina. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, bagus ya. Jadi kerajaan tertua di Indonesia menurut para ahli yaitu Kerajaan Kutai ya. Nah, masih ingat ya. Kemudian selanjutnya, menurut Muhammad Yamin, kerajaan terbesar atau disebut dengan kerajaan negara nasional pertama. Bu, Oke, silakan Haura. Kerajaan Sriwijaya. Oke, bagus ya. Menurut Muhammad Yamin bahwa kerajaan yang disebut dengan negara nasional pertama ya. Karena kenapa? Karena kerajaannya begitu besar ya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Bagus. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kerajaan negara nasional kedua. Saya, Bu. Ya. Kerajaan Majapahit, Bu. Kerajaan Majapahit. Bagus, Fikri ya. Yang disebut dengan kerajaan nasional kedua ya karena kekuasaannya begitu besar setelah Sriwijaya ya, yaitu Majapahit ya. Bagus, Fikri ya. Nah, sekarang ya kita akan membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan model project based learning, pendekatan to stay to stray. Ya, terima kasih kalian sudah duduk ya sesuai dengan kelompoknya, sudah menggunakan atribut kelompoknya ya berdasarkan warna kelompoknya yang sudah ditugaskan oleh Ibu pada pertemuan sebelumnya ya. Sudah membawa alat-alatnya? Sudah, Bu. Ya, oke, bagus. Sudah yang digital, poster digital sudah bawa ya laptopnya? Ya, oke, sudah bagus ya. Nah, sekarang belum kita melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan peninggalan Hindu-Buddha ya, kalian juga harus tahu manfaat ya dari materi kita pada hari ini gitu ya. Manfaatnya apa sih yang bisa kita dapat gitu ya dengan mempelajari peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia gitu ya. Dengan kalian membahas mengenai peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia, tentunya apa ya, kalian itu dapat wisata ya, wisata sejarah dengan tanpa mengunjungi tempat ya sejarahnya langsung. Jadi di sini kita bisa rekreasi ya, rekreasi wisata sejarah dengan tanpa harus mengunjungi tempat sejarahnya langsung seperti itu ya. Dan juga tentunya kalian tahu ya tentang peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dengan bisa memperkenalkan ya warisan budaya Indonesia
kepada dunia bahwa kita punya loh warisan budaya dari nenek moyang kita ya. Nah, jadi kalian harus tahu gitu ya. Jadi harus semangat ya belajar hari ini ya. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui mengenai peninggalan Hindu-Buddha? Ada nggak ya peninggalan Hindu-Buddha di sekitar kita? Ada, Bu. Apa ya? Oh, apa candi? Candi Jiwa. Di mana itu ya? Di Karawang ya. Siapa yang pernah ke sana? Siapa yang pernah ke sana? Ke Candi Jiwa? Waduh, belum ada yang ke sana ya. Nah, nanti kalian boleh ya jalan-jalan ya dengan papa mama keluarganya ya, datang ke Candi Jiwa karena itu kan dekat sekali loh dengan wilayah kita. Kita simak dulu video terkait dengan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Kalian juga nanti bisa nonton videonya ya di Intap History ya, yaitu buatan video buatan ibu sendiri ya terkait dengan Candi Jiwa. Ya, sekarang kita nonton bareng dulu ya. Percandian Batu Jaya. Nah, ini ya yang tadi Ibu sebutkan mengenai video Candi Jiwa yang ada di Karawang, Kecamatan Patus Jaya dan Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kompleks Percandian Batu Jaya adalah suatu kompleks percandian Buddha kuno yang terletak di dua desa, yaitu Desa Segaran dan Desa Telaga Jaya, dan terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Itulah sekilas mengenai sejarah ya, atau mengenai Candi Jiwa di Kabupaten Karawang ya. Jadi kalian harus tahu ya mengenai peninggalan yang ada di sekitar wilayah sendiri gitu ya. Oke, dari video yang sudah ditonton tadi ya, ada tidak tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Saka. Kenapa Candi Batu Jaya menggunakan batu bata berwarna merah? Mengapa tidak menggunakan batu seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Oke, bagus Saka ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa sih kok Candi Batu Jaya atau Candi Jiwa ini terbuatnya dari batu bata merah, Bu? Tidak seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Saka? Ya, silakan Mutiara. Karena Candi Jiwa terletak di tengah-tengah persawahan dan biasanya candi yang terletak di tengah-tengah sawah itu menggunakan batu bata merah. Kalau candi yang di dekat daerah sungai itu menggunakan batu andesit. Ya, terima kasih Mutiara ya. Tadi jawabannya sudah bagus ya. Kenapa sih Candi Jiwa ini kok terbuatnya dari batu bata merah gitu ya? Berbeda dengan candi di Jawa Tengah misalnya ya, tadi ada Prambanan, Borobudur yang menggunakan ya batu andesit gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari letak wilayah ya Candi Jiwa ini, yaitu terletak di mana, di dataran rendah ya, khususnya di Karawang ya, itu ini mayoritas ya ini sumber dari batu bata merah ya, atau terakota tadi disebutkan di video ya, pembuatan batu bata merah ya, atau segala yang berkaitan dengan tanah liat yang dibakar ya, itu di Karawang banyak gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun ya ada beberapa wilayah yang namanya itu diambil dari pembakaran tanah liat, misalnya Lio ya, babakan Lio gitu ya, di Karawang itu banyak ya. Ini babakan Lio itu diambil namanya itu karena di wilayah tersebut memang banyak pembakaran tanah liat gitu ya. Jadi memang sangat berpotensi ya di Karawang itu hasil
yang terbuat dari tanah liat, gitu ya. Seperti tadi ya di Candi Jiwa itu ada di situ lempengan terakota berbentuk bunga apa teratai ya, seperti ini sepertinya corak Buddha karena perkirakan gitu ya, di atas lempengan bunga teratai ini ada Sang Buddha begitu ya. Berkaitan dengan peninggalan Hindu Buddha di Indonesia itu berkaitan juga dengan akulturasi ya. Akulturasi, apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Percampuran dua unsur sehingga menghasilkan budaya yang baru. Nah ya, menghasilkan budaya yang baru gitu ya. Jadi mayoritas memang kalau di Indonesia yaitu dia prosesnya akulturasi ya. Nah, akulturasi berbeda dengan asimilasi ya. Kalau asimilasi dia betul-betul menghapus budaya yang lama. Tapi kalau akulturasi dia masih ada budaya yang lamanya, hanya bercampur kemudian menghasilkan budaya yang baru. Nah, ya berkaitan juga dengan tadi ya yang sudah kita tonton gitu ya, itu adalah salah satu peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, peninggalan itu ada beberapa bentuk ya. Ada bentuk material dan bentuk non material. Coba kalian lihat di sini gambarnya ya. Material ya, tadi ada candi, terus ada apa? Wayang, terus apa itu? Patung ya. Nah, ada relief, bagus ya. Jadi material ini apa yang bisa kita lihat, kita raba begitu ya. Non material ya, ada bahasa, kepercayaan, adat istiadat ya. Non material itu apa yang bisa kita rasakan, apa yang kita bisa dengar, seperti itu ya. Jadi ada dua bentuk ya peninggalan itu, bentuk material dan non material ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Oke, sudah dibagikan ya LKPD-nya ya. Silakan kalian lihat, nanti jangan lupa diberi nama, kelas dan kelompoknya ya di depannya. Nah, kalian bisa lihat di dalam lembar kerja peserta didik ya, itu sudah ada ya. Di dalam lembar kerja peserta didik ada apa itu di dalamnya pembagian kelompok ya, pembagian tugas. Nah, yang pertama pita merah ya, pita merah bahas mengenai peninggalan Hindu Buddha di Indonesia dalam bidang kesusastraan. Kemudian pita coklat ya, tentang apa? Peninggalan bidang pemerintahan ya. Kemudian kelompok pita hijau menjelaskan tentang bahasa. Oke, pita biru tentang seni pertunjukan. Ungu tentang seni bangunan ya. Jadi ya banyak ternyata peninggalan Hindu Buddha dari berbagai aspek bidang ya. Pertama dari kesusastraan. Jadi nanti silahkan kalian bahas ya kelompok kesusastraan ya, bahwa banyak sekali peninggalan Hindu Buddha ya dalam kesusastraan ya. Tadi misalnya salah satunya ya semboyan ya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, coba tolong dimunculkan itu ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Kerajaan Majapahit. Bahkan semboyan itu menjadi apa ya di mana? Di Pancasila ya. Nah, bahkan di apa oleh kita sampai sekarang ya, menjadi semboyan kita ya. Nah, kemudian yang pemerintahan
pemerintahan. Nanti tolong bahas mengenai konsep dewa raja ya. Kemudian apalagi ya konsep dewa raja, misalnya di kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman ya kan, dia bukan hanya dipercaya sebagai pemimpin saja, tapi juga dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya. Nah ya nanti munculkan di situ peninggalnya apa gitu ya. Kemudian bahkan sampai sekarang juga ada pembuatan Sungai Gomati. Nah sampai sekarang itu ada Sungai Gomati itu sekarang apa sih? Apakah masih ada? Nah coba dimunculkan. Kemudian pita hijau tentang bahasa ya, bahasa ternyata banyak serapan bahasa di sekitar kita yang menggunakan bahasa Sanskerta ya. Coba apa saja itu ya. Kemudian seni pertunjukan ya, bahwa di Indonesia kita punya yang namanya punakawan ya. Kalau di sana ya cerita Mahabharata, Ramayana, tapi kita punya ciri khas sendiri, yaitu apa, tokoh punakawan. Ada Gareng, Cepot gitu ya. Terus ada siapa lagi? Petruk gitu. Nah, ya. Oke, jadi munculkan itu bagaimana tokohnya, sifatnya seperti apa, begitu ya. Kemudian seni bangunan. Nah, seni bangunan tadi kan sudah ya, candi jiwa gitu kan. Kemudian ada relief ya, candi-candi, apa perbedaan candi Hindu dan Buddha gitu ya. Tadi ya makanya perbedaannya candi Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat seperti apa juga gitu ya. Oke, sudah paham ya tugasnya ya. Nah silahkan kalian diskusikan materinya, kemudian kalian tuangkan dalam proyek kalian ya, yaitu membuat poster ya. Ada poster digital dan poster konvensional. Kemarin sudah dibagi ya, siapa yang konvensional, siapa yang digital ya. Jadi sekarang kalian tinggal mengerjakan materinya ya, tuangkan dalam poster. Oke? Baik, sudah paham ya mengenai tugasnya seperti apa ya nanti ya, terkait materinya ya. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai waktu dari setiap tahapan diskusi dan presentasi ya. Mengerjakan poster 25 menit, bertamu 25 menit, setiap kunjungan 5 menit per kelompok gitu ya. Menjelaskan kepada kelompok mengenai materi kelompok yang sudah dibuat dalam poster ya. Kemudian yang mengunjungi silahkan bertanya jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti gitu ya. Nah, dikunjungi ya setiap kelompok 5 menit. Kemudian jika bunyi peluit tandanya apa? Pindah tempat ya. Yang bertamu jangan lupa membawa buku, catatan, alat tulis ya, dan pita tanda sudah mengunjungi kelompok yang lain. Bagaimana yang biru, sudah buat pitanya? Sudah, coba. Nah ini ya, biru sudah ada nih, yang lain sudah? Bagus. Jadi ini pita tanda sudah mengunjungi kelompok lain. Nanti pitanya ditempel ya pada kelompok ya, atau hasil poster kelompok yang lain. Oke, paham ya? Oke. Baik, selamat mengerjakan poster dalam waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Merah, ada yang ditanyakan Merah? Oke, tinggal di ini kan ya, diperbagus ya. Oke. Coklat ya. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi pemerintahan ya. Oke, nanti konsep dewa rajanya ya yang Tarumanegara dimunculkan ya.
Searching boleh dari buku ya, boleh juga dari internet tapi yang terpercaya ya. Dari jurnal, buku, itu banyak di internet terkait dengan bahasa ya. Nah, bahasa contohnya apa gitu, nama atau apa gitu ya. Oke, bagus. Kan ungu. Sudah ada yang ditanyakan? Seni bangunan ya, patung, derelip ya, candi ya, oke. Biru. Ya, materinya ada di buku. Ya, oke. Coba Ibu lihat dulu. Seni wayang. Oke, bagus. Sejarah yang patung bangun. Ya, dijelasin ya nanti apa ini dia tokohnya seperti apa gitu ya. Seni tari. Oh ya, bagus. Jadi oke, waktunya habis. Tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang saatnya kunjungan ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Lihat kalian gambar sini. Nah, di sini sudah ada denah ya. Bagaimana kalian berkeliling. Jadi jangan sampai kalian salah berkelilingnya ya. Nah, dari pita merah nanti ke pita coklat, coklat ke hijau, hijau ke ungu, ungu ke pita biru, biru ke pita merah selama 5 menit setiap kunjungannya ya. Jika bunyi peluit maka tandanya berpindah tempat ya. Jangan lupa membawa buku catatan, alat tulis. Oke ya, yang berkunjung nanti berikan pertanyaan ya. Jika ada yang kurang dimengerti, yang dikunjungi menjelaskan terkait dengan materi dalam posternya ya. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari sekarang. Selamat datang di kelompok kesejahteraan. Jadi dari kesusahan ini ada 3 kitab nih, contohnya ada kitab Negara Kartagama, kitab Pararaton, sama kitab Sutasoma. Nah, kitab Pararaton berasal dari bahasa Jawa yang artinya para ratu atau para penguasa, merupakan sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Isinya sejarah raja-raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama dengan bahasa Kawi. Ada pertanyaan? Apa kehebatan kerajaan? Baik, waktunya selesai. Silakan next pindah ke kelompok selanjutnya.
Terima kasih sudah berkunjung. Ada yang lagi tanyakan? Tidak. Oke, boleh dipasang. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Dadah. Ya, tepuk tangan. Ya, ayo. Ya, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, silakan yang tadi berkunjung ke kelompok yang lain atau yang tadi berkeliling, kalian silakan menjelaskan kepada anggota kelompoknya yang tadi tetap di tempat, ya. Silakan selama waktunya selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, jadi kan tadi aku sama kita udah keliling ke beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu ke kelompok hijau. Di kelompok hijau itu Jelasin tentang bahasa. ya, Ternyata peninggalan Buddha itu dalam bahasa itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta berawal pada abad 1000 Masehi. tuh. Terus selanjutnya ke kelompok ungu. Di kelompok itu ungu itu tentang seni bangunan. Ternyata Ada banyak contohnya dari burung, yaitu patung Trimitra. Dia kan contohnya Mitra. ya, Mitra. Oke, waktunya habis. Tepuk tangan. Ya, jadi seluruh anggota kelompok sudah mendapatkan materi ya terkait kelompok lain ya. Jadi dari bidang bahasa ya, kemudian dari bidang bangunan, khusus sastraan, dan juga bidang apa satu lagi? Pemerintahan ya. Nah, baik. Sekarang ada tidak yang bisa mengulas materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Tanisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil karyanya dengan baik. Di sini saya ingin memberikan ulasan singkat terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Untuk kelompok 1, mereka membahas mengenai kitab-kitab peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang meliputi kitab Sutasoma, kitab Bharatayuda, kitab Pararato. Yang didewakan atau dianggap sebagai titisan dewa. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Tanisa, tepuk tangan untuk Tanisa. Ya, tadi sudah bagus ya yang diungkapkan oleh Tanisa ya. Dapat mengulas ya materi dari masing-masing kelompok ya. Tadi juga Ibu sudah berkeliling ke kelompok yang lain ya, ke masing-masing kelompok sudah bagus ya materinya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Citra. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha sampai saat ini masih dapat kita lihat baik material maupun non material. Nah, dalam peninggalan material itu seperti candi, relief, dan pertunjukan wayang dan lain sebagainya. Nah, kalau peninggalan dalam non material itu seperti bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat. Itu saja kesimpulan saya yang dapat saya sampaikan, Bu. Oke, ya baik, terima kasih Citra ya sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Nah,
Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini terkait materi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Hal menarik apa menurut kalian ya? Hal menarik apa yang ada di materi kita pada hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya Bu. Ya, silahkan. Ternyata banyak banget peninggalan Hindu-Buddha yang ada di dekat kita Bu. Seperti tadi contohnya nama Citra itu berasal dari bahasa Sanskerta Bu. Seperti itu Bu. Oke, Ajeng, terima kasih ya. Jadi hal menariknya itu ternyata teman kita juga ya di lingkungan terdekat kita di kelas gitu ya. Ada juga ya peninggalan Hindu-Buddha ya dari bidang bahasa ya. Nah, jadi bisa tahu ya, jadi bahasa itu masuknya ke mana? Bentuk apa? Bentuk non material. Candi material ya. Seni pertunjukan material juga bisa dilihat ya. Nah, kemudian apa dari pemerintahan? Nah, non material ya, bisa juga material gak? Nah, bisa juga ya. Nah, kalau misalnya ini sastraan material ya. Oke. Sudah dibagikan LKPD? Sudah Ibu. Sekarang kalian kerjakan uji formatif individu ya. Di situ sudah ada kode barcode QR yang bisa kalian scan menggunakan handphone ya. Silahkan mulai dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis ya, silahkan dikirim jawaban kalian ya. Nah, sudah? Oke, sudah ya. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ya, silakan kalian nanti baca dulu di rumah ya, cari terkait dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Seperti itu ya. Nanti jika ada pertanyaan dapat ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Ya, untuk menutup materi kita pada hari ini, silakan Ketua kelas. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Ketua kelas sudah membacakan doa penutup ya. Nah, sudah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Baik, Ibu akhiri untuk kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.